Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita dari nikmat-nikmatnya sehingga di kesempatan bulan Sya'ban di pekan terakhir ini kita bisa menghadirkan Ustadzul Qarnain hafizahullah ta'ala, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan faedah kepada kita semua dari nasihat-nasihat ilmiah beliau. Dan pada kesempatan ba'dal maghrib sampai isya ini saya diminta untuk banjeli beliau untuk menggantikan sebentar, karena satu dan lain hal. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan bacakan dari kitab Al-Qawaid wal Usul karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kita beragama, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar sesuai dengan dasar-dasar yang benar. Niatan yang ikhlas yang sesuai dengan contoh-contoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala kita harus pahami sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita harus benar-benar mendengar, memperhatikan dan mengikuti para ulama rabbaniyin dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata banyak dari kalangan kaum muslimin yang beragama, yang memiliki keyakinan, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, hanya disebabkan karena istihsanan, anggapan-anggapan baik yang ada pada diri mereka, meskipun terkadang anggapan baik itu keluar dari orang-orang yang berlabel ilmu. Sebagaimana nanti akan saya bacakan ta'liq Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kaidah yang kelima, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Asy-syari'atu mabniyatun 'ala aslaini. Al-ikhlasu lillahi wal mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Syariat ini terbangun di atas dua dasar utama, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Nah, insyaallah secara global kita semua sudah paham. Nah, tentang dua kaidah ini. Nah, Syekh Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, beliau katakan, "Hadanil aslani syartun likulli amalin diniyin zahirin ka aqwalil lisani wa a'malil jawarihi aw batinin ka amalil qulub." Dua dasar ini syarat bagi semua amal agama, baik yang lahiriah seperti perkataan lisan dan a'malil jawarih, amal anggota badan, au batin atau amal diniyah batiniyah yang adanya di dalam hati, ka'amalil qulub seperti amalan-amalan hati. Kita takut, kita tawakal, nah itu adalah a'malul qulub. Kita memiliki mahabbah, al-wala, al-bara, ya, loyalitas, benci, itu adalah a'malul qulub. Itu semua harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala dan harus sesuai dengan contoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapa yang kita diperbolehkan untuk mencintainya, itulah yang kita cintai. Siapa yang kita semestinya benci, menurut ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itulah yang kita benci dalam hati kita. Semua kita lakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah bahwasannya milik Allah Subhanahu wa ta'ala ad-dinul khalis, agama yang murni, agama yang ikhlas, agama yang diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad-dinu alladhi umiru bi ikhlasihi wal islam wal iman wal ihsan, kama fassarahu bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril wa ghairi. Dan agama yang diperintahkan kepada mereka manusia untuk mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam wal iman wal ihsan. Islam dengan 3 tingkatannya: Islam, iman, serta ihsan. Islam amalan-amalan lahiriah, iman amalan-amalan hati utamanya, wal ihsan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa memiliki tingkat itu, maka dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatnya. Itulah agama yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi mengatakan sebagaimana ditafsirkan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, di mana Nabi SAW di situ setelah Jibril pergi mengatakan apa? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal isinya adalah pertanyaan, mal Islam. Setelah dijawab sadaqta, kemudian bertanya lagi mal iman, dijawab oleh Nabi SAW, disebutkan arkanul iman. Kemudian mal ihsan dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, saya tadi mengatakan fa hadhil umur la budda an takuna khalisatan lillah. Maka perkara-perkara ini haruslah diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Muradan biha wajhahu wa ridwanahu wa thawabah. Diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Diinginkan dengannya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Diinginkan dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu kesatuan, menginginkan wajah Allah,
artinya ingin melihat wajah Allah, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa masuk ke dalam surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sawab pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Surga itu adalah balasan Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah itu juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka al-mu'minin as-shadiqin. Orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya. Qala wala budda an takuna ma'khuzatan minal kitabi was sunnah. Dan semua agama tadi harus diambil. Amalan-amalan lahiriah dan amalan-amalan batiniyah tadi harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa qala ta'ala fi mutaba'atir Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam masalah mutaba'ah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang didatangkan kepada kalian oleh Rasul itu Nabi Muhammad ibnu Abdullah, fakhudhuhu, maka ambillah, wa ma nahakum anhu, dan apa yang dia larang kalian darinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala fil jam'i bainal aslain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam memerintahkan kepada kita untuk mengambil dua dasar tadi, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah, dalam surat An-Nisa 125. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang aslama wajah, yang menyerahkan wajahnya, menyerahkan dirinya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia muhsin, berbuat baik. Syekh Sa'di mengatakan, ai akhlasa a'malahu adh-dhahirata wal batinata lillah wa huwa fi hadza muhsinun bi an yakuna muttabi'an li Rasulillah. Nah, yang berbuat baik dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengikhlaskan amalan-amalan lahirnya, amalan-amalan batinnya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi hadza, dan dia ketika melaksanakan amal itu muhsin, berbuat baik, sebagaimana nas dalam ayat tadi, wa huwa muhsin. Wa huwa muhsin, kata saya tadi, bi ayyakuna muttabi'an li Rasulillah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti orang yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dikatakan muhsin, tidaklah dikatakan orang yang berbuat baik. Nah, wa fi iddati ayat, dan dalam banyak ayat, ya, sampai sebagian ulama menghitung ayat untuk memerintahkan taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya 92 tempat dalam Al-Quranul Karim. Wa ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan demikian, wa ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taat kepada Allah berarti ikhlas. Taat kepada Rasul berarti al-mutaba'ah, mengikuti sunnah, contoh, teladan apa yang telah dilakukan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fal 'amalul jami'u lil wasfaini huwal maqbul. Tadi mengatakan maka amalan yang mengumpulkan yang ada padanya dua sifat itu, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, huwal maqbul, itulah yang diterima. Wa idza faqadahuma aw faqada ahadahuma fahuwa mardudun ala sahibi.
Dan apabila amalan itu kehilangan dua-duanya, tidak ikhlas dan tidak mutaba'ah, atau kehilangan salah satunya, maka amalan itu mardudun ala sahibi, tertolak, dikembalikan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada pelakunya. Mardudun ala sahibi, ditolak. Nah, yadkhulu fi qoulihi ta'ala, sehingga orang itu akan masuk, atau amalan seperti itu akan masuk dalam perkataan Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan mereka, kami datangkan mereka kepada apa yang telah dahulu mereka lakukan dari amalan. Faj'alnah, maka kami jadikan amalan itu haba'an mansura, debu yang berterbangan, tidak akan mendapatkan balasannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbang amalan tersebut, hilang, sirna. Salat yang tidak mutaba'ah terbang, puasa yang tidak mutaba'ah meskipun mukhlis terbang, tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-azkar al-mubtada'ah, as-salawat al-mubtada'ah, zikir-zikir, salawat-salawat yang dibikin oleh ahlul bid'ah, semua itu akan terbang, sebagaimana juga mereka iringi dengan terbangan. Ya? Sebagaimana mereka iringi dengan rebana, terbang, haba'an mansura. Nah, wa qala ta'ala fi nafaqatil mukhlisin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nafkah, infak, sedekah yang dikeluarkan oleh mereka orang-orang yang mukhlis. Dalam surat Al-Baqarah 264, qala wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wa tasbitan min anfusihim, dan dengan kokoh dari jiwa mereka, dengan niat yang kuat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan itu kamatsali jannah, seperti kebun birabwatin yang ada di dataran yang tinggi, asabaha wabil, tertimpa turun kepadanya hujan deras, fa'atat ukulaha dhi'fain, sehingga kebun itu mendatangkan hasilnya berlipat ganda. Fa illam yusibha wabilun fatal, kalaupun seandainya bukan hujan deras yang datang kepadanya, tallun, hujan gerimis yang itu kadang lebih bermanfaat bagi tanaman. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Nafkah, infak, sedekah dan sejenisnya yang diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan hasil yang berlipat ganda. Nah, di dunia ataupun di akhirat. Ya, setiap pagi turun dua malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Di dunia demikian. Manas naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang kata Nabi SAW harta dari sebab sedekah. Di akhirat, nah, balasan yang berlipat ganda disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagi orang yang ikhlas. Sesadi mengatakan selanjutnya, wa qala fi nafaqatil mura'in, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang infak sedekah yang dikeluarkan oleh mereka orang-orang yang riya, yang tidak ikhlas. Pada surat An-Nisa ayat 38, Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina.
Nah, orang-orang kafir yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayat sebelumnya 37 ditutup dengan ayat wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Nah, kami sediakan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Di ayat sebelumnya 36 ditutup dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, tidak cinta, tidak menyukai mereka orang yang sombong dalam tingkah lakunya maupun ucapannya. Mukhtalan, sombong dengan gaya jalannya, dengan tingkah lakunya. Fakhura, sombong dengan ucapannya. Orang seperti itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mereka dikatakan dalam ayat 38 ini demikian, walladzina yunfiqun, dan mereka orang-orang yang sombong itu, orang-orang kafir itu adalah orang yang menginfakkan harta mereka ria'an nas, karena riya kepada manusia, karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Wala yu'minuna billah, tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak pula beriman kepada hari akhir. Kemudian ayat ke-38 dikatakan wa may yakunis syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Dan siapa yang setan menjadi temannya, maka sungguh setan itu teman yang paling jelek. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang yang riya, orang yang tidak ikhlas, dia mengikuti syaitan, dia menjadikan syaitan, iblis alaihi la'natullah, dan tentaranya sebagai teman dekatnya. Tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan dalam masalah hijrah, padahal hijrah adalah amalan yang utama, tetapi hijrah itu pun berbeda-beda pahalanya di sisi Allah sesuai dengan tingkat perbedaan keikhlasan. Ada ikhlas atau tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang kebanyakan kita hafal, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah taala dan rasulnya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan apa? Niyatan wa qasda. Siapa yang hijrahnya dengan niatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ikhlas karena Allah dan karena ingin membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin dekat, ingin mengikuti Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam yang telah hijrah ke Madinah. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, jazaan wa thawaba, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, balasannya ketika Rasul SAW masih sugeng, masih hidup, ya, balasannya dari beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakannya, Rasulullah memintakan ampun baginya. Nah, wa man kanat hijratu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha, sebaliknya siapa yang hijrahnya untuk menuju dunia yang akan dia dapatkan, atau imra'ah, wanita yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada tujuan dia. Tidak disebutkan balasannya ihtiqaran, karena untuk menghinakan, ya, untuk menghinakan, maka hijrahnya ya kepada niatannya, cuman begitu saja disebutkan, ya, berbeda. Nah, sama-sama suatu amalan, tapi ketika berbeda niatnya, berbeda balasannya, berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi masih melanjutkan lagi, wa su'ila 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan. Rasulullah alaihi salatu wasalam ditanya tentang seseorang yang berperang, berjihad di jalan Allah karena dia memberani untuk menunjukkan keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, ada lagi
yang berperang hamiyatan karena kesukuan, karena negerinya dijajah, karena sukunya bapak dan ibunya dibantai misalnya. Wa yuqatilu liyara makanah, ada juga orang yang berperang untuk melihat atau diketahui kedudukannya, riya. Ayyu dzalika fi sabilillah, ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, mana di antara mereka orang-orang yang memiliki niatan itu yang di jalan Allah? Faqala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Semua yang tadi yang disebutkan, yang berperang karena memang pemberani atau karena ingin membela sukunya atau riya, itu semua bukan di jalan Allah. Yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah adalah yang paling tinggi, yang berperang untuk mengangkat, menjunjung tinggi kalimat Allah, itulah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah niatannya supaya bebas orang meneriakkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang fi sabilillah, bukan karena dia pemberani, bukan karena balas dendam, bukan karena riya dan sum'ah. Nah, faman kana qasduhu fi jihadihi al-qawli wal fi'li nasrul haqqi fahuwa al-mukhlis. Maka siapa yang meniatkan dengan jihadnya, baik jihad qauli, para ulama dengan bayan mereka, dengan penjelasan mereka, mereka berjihad dengan perkataan, wal fi'li, berjihad dengan perbuatan, terjun langsung ke medan tempur. Siapa yang niatnya dengan jihad qauli maupun fi'li tadi, nasrul haqqi, untuk menolong kebenaran, itulah yang mukhlis, itulah yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man kana qasduhu wa gharduhu ghaira dzalik falahu ma nawa wa amaluhu ghairu maqbul. Dan siapa yang niatan dan tujuannya selain itu bukan karena ingin membela kebenaran, ikhwani fillah, coba kita perhatikan ini. Kita berjihad dengan perkataan, ini yang memungkinkan bagi kita pada saat ini, yaitu menjelaskan kebenaran, membantah syubhat-syubhat yang ada. Hendaknya tujuannya adalah nasrul haqqi, tujuannya adalah untuk membela kebenaran, bukan banyak-banyakan murid, bukan banyak-banyakan jamaah, bukan untuk supaya laris dipanggil ke sana dan kemari, bukan karena takut kehilangan kedudukan. Inilah yang ikhlas, nasrul haqqi, untuk menolong kebenaran. Dan siapa yang niatannya selain itu, falahu manawa, kata saya tadi, sesuai dengan niatannya, wa amaluhu ghairu maqbul, dan amalannya tidak diterima. Waliyadzubillah, mengadakan tabligh akbar, mengadakan daurah masyayikh, ya, kalau niatannya bukan nasrul haqqi, tapi untuk takassuran, untuk memperbanyak jamaah, memperbanyak orang yang simpati kepadanya, amalnya tidak diterima. Sungguh sangat menyedihkan sekali. Ya, harus kita ikhlaskan jihad kita qauli maupun fi'li untuk Allah Subhanahu wa taala, nasrul haqqi. Wa qala ta'ala bil a'malil faqidati lil mutaba'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang amalan-amalan yang kehilangan sifat mutaba'ah, tidak mengikuti. Contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, orang-orang yang sesat usahanya dalam kehidupan dunia ini, sesat amalannya di dunia ini, menyimpang amalan mereka di dunia, tapi mereka mengira bahwa mereka orang yang paling bagus amalannya. Wa qala, Allah Azza wa Jalla juga mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 50, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Nah, kalau mereka tidak mau mengikuti ajakanmu, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsunya.
Dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang paling sesat orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hawa nafsunya. Maka ahlul bid'ah dikatakan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Qala fal a'malu salihah kulluha idza waqa'at min al-mura'in fa hiya batilatun li faqdiha al-ikhlas. Maka amal-amal saleh apabila terjadi dari orang-orang yang riya, maka amalan itu batil karena kehilangan sifat ikhlas. Alladzi la yakunul 'amalu salihan illa bihi, yang mana amalan saleh itu tidak akan ikhlas kecuali dengannya. Wal a'mal allati yaf'aluha al-'abdu lillah, dan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk Allah diikhlaskan berarti. Lakinnaha ghairu masyru'atin, tetapi amalan itu tidak disyariatkan. Fahiya batilatun, maka amalan itu batil li faqdihal mutaba'ah, karena dia tidak memiliki syarat ittiba, karena amalan itu tidak sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huna baitul qasid kama yuqal. Dan di sini inti yang ingin saya ingatkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah padanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan komentar dalam hal ini. Beliau katakan, wa min dzalika aidan al-ikhlasu fi talabil ilmi syar'i. Dan di antara yang harus kita ikhlaskan adalah ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Bi ayyurida bihi wajha Allahi wad daral akhirah. Bahwasannya hendaknya seorang penuntut ilmu agama mengikhlaskan niatannya adalah karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena ingin di akhirat nanti dipersilahkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, wadaral akhirah, dan ingin mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Fa in arada bihi dunya fa innahu asim. Apabila seseorang mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama untuk niatan dunia, maka dia itu berdosa, bukan dapat pahala tetapi malah berdosa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man ta'allama ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, dari ilmu-ilmu yang semestinya dicari dengannya wajah Allah, yaitu ilmu syar'i, ilmu yang mengajarkan bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang mencari suatu ilmu dari ilmu yang semestinya diharapkan dengannya wajah Allah, la yata'allamuhu illa, tetapi dia tidak mempelajari ilmu itu illa kecuali liyusiba bihi 'ardan minad dunya, kecuali untuk mendapatkan secuil dari dunia, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud rahimahullahu taala serta Ibnu Majah Al-Qazwaini. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala kemudian mengatakan, wa bina'an 'ala dzalik, dan atas dasar itu, ya, atas dasar dalam talabul ilmi, menuntut ilmu agama harus ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya ada orang yang salah memahami. Syekh Utsaimin mengatakan, bina'an 'ala dzalika ashkala 'ala katsirin. Berdasar kepada hal itu menyulitkan bagi banyak dari kalangan ahlus salahi wal iman. Banyak dari kalangan orang-orang yang baik dan orang-orang yang beriman. Dukhulul jami'ati min ajli nailish syahadah. Menyulitkan, dan mereka tidak mau masuk ke universitas-universitas Islam
Nah, karena dengan syubhat untuk mencari syahadah. Nah, ya, kalau saya belajar ke situ berarti untuk mencari ijazah S1, S2, S3, nah, dan lain-lainnya. Nah, inilah kalau ya mungkin dia hanya berkutat pada dirinya sendiri, tidak bertanya kepada para ulama atau bertanya kepada orang-orang yang masih magel, bukan awam, bukan ulama, ya, belum matang, sehingga setengah matang. Nah, fayaqulun, mereka mengatakan, orang-orang itu ya mengatakan pada dirinya, la nadkhuluha li'alla nuhrama min dukhulil jannah. Tidak usah kita masuk belajar ke universitas-universitas tersebut, karena kita kan mau belajar agama, ya, supaya kita tidak diharamkan dari masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, ya, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang mengatakan, nahnu fi zamanin asy-syahadatu laha i'tibaruha fil wadha'if ad-diniyati wad-dunyawiyyah. Nah, kita ini berada di zaman di mana ya, di mana ijazah, ya, di mana ijazah, bahkan ijabsah pun juga, ya, ijazah dan ijabsah itu juga. Nah, ya, di mana asy-syahadah, ijazah padanya sangat diperhatikan, baik dalam jabatan-jabatan diniyah, jabatan-jabatan yang berkaitan berbau-bau agama, ataupun jabatan-jabatan duniawiyah, jabatan-jabatan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, ya, mau jadi menteri agama, gak pernah sekolah TK, apalagi SD. Nah, siapa yang mau menerima? Ya, nah, ya, mau menjadi Amirul Hajj, menjadi pimpinan ya rombongan jamaah haji Indonesia, ijazahnya cuma SMA, mungkin nggak diterima, ya. Nah, baik, apalagi untuk ya pekerjaan atau jabatan-jabatan keduniawian. Ini satu yang harus kita pahami. Wa asrunal hadir huwa asru taqwimir rijali bil awraq. Zaman kita di saat ini adalah zaman di mana orang dinilai dari sisi kertas yang dia bawa, selembar kertas yang dia bawa, ijazahnya. Wa man la syahadata ma'ah, dan orang yang tidak punya ijazah, fa innahu la yumkinu an yatabawwa makanan qiyadiyan. Tidak mungkin dia memiliki posisi strategis untuk menjadi pemimpin. La fit ta'lim wala fil qada wala fi idaratil umur. Tidak baik dalam masalah pendidikan, dalam masalah kejaksaan, mahkamah, tidak pula dalam masalah manajemen. Nah, tidak mungkin. Nah, fa idza talaba al-ilma fil jami'ati linaili ash-shahadati liyatabawwa biha makanan yanfa'u bihil muslimin, fahadha la yunafil ikhlas bal huwa minal ikhlas. Nah, maka apabila seseorang menuntut ilmu di universitas untuk mendapatkan ijazah dengan niatan untuk supaya mendapatkan posisi di mana dia di sana bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka ini tidak bertolak belakang dengan ikhlas, kata Syekh Utsaimin, bal huwa minal ikhlas, bahkan itu termasuk keikhlasan. Ya, itu termasuk keikhlasan, yaitu tujuannya bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk kaum muslimin. Dia memikirkan. Coba kita bayangkan misalnya, nah, Masjid Agung, ya, di kota mana saja,
Nah, mau jadi khatib, mau jadi imam di situ. Nah, kalau tidak punya koneksi, tidak punya syahadah, tidak punya ijazah, meskipun saya mengatakan saya hafal Sahih Bukhari dan Muslim, saya hafal Al-Quran, nah, dia juga akan katakan, nah, kini yang duwe kok mas, sing hafal Quran, sing hafal Sahih Bukhari dan Muslim, dan punya syahadah, punya ijazah, maka mereka akan mengutamakan yang punya hafalan Al-Quran, nah, dan sebagainya. Bahkan kebanyakan cukup juz amma saja, ya, sholat lama sedikit aja sudah nanti diperingati, besok lagi jangan lama-lama. Nah, kalau begitu. Nah, jadi demikian ya. Siapa yang mencari ilmu fil jami'ah linaili syahadah, untuk mencari ijazah, tapi niatannya bukan hanya kertas itu, nah, tetapi niatan dia untuk mencari posisi yang dengannya dia bisa memberi manfaat kepada kaum muslimin. Apalagi di zaman kita atau di negeri kita, negeri pluralisme, banyak agama yang dianut di sini. Di situ ada kompetisi, pertandingan untuk meraih jabatan-jabatan. Kalau orang belajar untuk mendapatkan syahadah, tujuannya, dan Allah tentunya yang tahu tujuan ini, bahwa dia tidak hanya ingin sekedar mencari uang, tetapi dia ingin menyelamatkan kaum muslimin, dia ingin membantu kaum muslimin, itu termasuk keikhlasan. Bal huwa minal ikhlas, itu termasuk dari keikhlasan. Dan perhatikan berikutnya. Amma idza qala, adapun apabila seorang talibul ilmi itu mengatakan ana faqirun, aku ini orang miskin, wong randuwe. Ya, aku ini orang miskin, orang yang tidak punya. Nah, sa'atlubul ilma fil jami'ati hatta anala syahadata wa usbiha fi martabatin ahsulu minha 'alal mal. Aku orang miskin, mau mencari ilmu di universitas, mau belajar, berusaha bagaimana mungkin supaya bisa masuk Jamiah Islamiyah, kan gratis, setiap bulan dapat uang saku 1.000 real, lumayan. Atau di Libya, Jakarta juga demikian. Atau di sekolah-sekolah Islam yang lainnya, atau sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu Islam lainnya. Saya ini orang miskin, aku ingin mencari ilmu di universitas itu sampai sehingga aku dapat ijazah, sehingga nanti aku berada dalam satu jabatan, dapat pekerjaan, dapat harta dari situ. Fahadza lam yuridil akhirah. Orang yang seperti ini dia tidak menginginkan akhirat. Wa huwal asim, orang seperti itulah yang berdosa. Perhatikan. Tadi yang dikatakan minal ikhlas, dia belajar untuk dia belajar di universitas agar mendapatkan ijazah. Tujuannya mencari posisi untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itu niatan yang benar. Nah, untuk memberikan manfaat. Kalau yang kedua, hanya untuk harta. Hanya untuk harta. Dan biasanya yang seperti itu, yang tujuannya harta, nanti kalau sudah punya harta bakhil. Kalau sudah punya harta bakhil, semakin rakus dia. Orang yang seperti itu yang dikatakan lam yuridil akhirah, kata Syekh Utsaimin. Orang seperti itu yang tidak menginginkan akhirat dan dia yang berdosa. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahannya di sini adalah harus kita bedakan niatan itu seperti apa. Kalau kita sebagai pelakunya harus kita luruskan niatan kita di dalam hati. Benar-benar niatan kita bukan hanya karena harta, tetapi untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah,
Itu tentang mencari ijazah dengan ilmu agama. Ya, dengan ilmu agama. Syekh Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan, "Amma law dakhala kulliyatal handasah masalan likai yakhruja muhandisan wa yaktasiba bi syahadatiha malan fala isma alai." Adapun kalau seandainya dia masuk ke fakultas teknik, kuliatul handasah, fakultas teknik, supaya lulus jadi insinyur, sarjana teknik, sehingga dia mendapatkan harta dengan ijazahnya, maka orang tersebut tidak berdosa. Fala isma alaih. Nah, ya, tidak ada dosa baginya karena ilmu yang dia cari bukan ilmu agama, sehingga kalau dia niatkan bukan untuk lillah, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia niatkan lillahi taala seperti yang pertama tadi, supaya orang Islam ora kalah dengan orang-orang non-Islam, ada di antara mereka insinyur, profesor dan sebagainya, tentu itu akan lebih baik. Ya, akan lebih baik. Lianna handasah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ilmu teknik itu ghairu dakhilatin fil ulumi syar'iyyah, tidak masuk dalam ilmu syar'i. Wa talabul ilmi syar'i afdalu min hadza bikatsir, dan menuntut ilmu syar'i sudah barang tentu lebih utama daripada menuntut ilmu agama ini dengan keutamaan yang lebih banyak. Lianna nasa muhtajuna ilaihi, karena manusia sangat membutuhkan ilmu agama hajatan syadidah, dengan kebutuhan yang sangat. Fahum muhtajuna ila ahli ilmin wa dinin. Mereka itu membutuhkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki agama yang kuat, wa tarbiyatin salimah, orang-orang yang memiliki riwayat pendidikan yang benar, orang-orang yang bisa mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, hatta tastaqimal ummah. Sehingga umat ini bisa lurus, bisa tegak. Wala ta'ni kasratul mutakharrijina istighna'an nasi 'anil ilmi syar'i, fal qurra'u katsirun wal fuqaha'u qalilun. Maka banyaknya orang-orang yang sudah lulus dari jamiah dari universitas yang mempelajari agama, itu bukan berarti manusia sudah tidak butuh lagi untuk menuntut ilmu syar'i. Fal qurra'u katsirun, orang-orang yang berilmu itu banyak, tetapi al-faqih, fuqaha yang benar-benar faham dan mendapatkan manfaat itu qalilun, sangat sedikit. Apalagi ya kalau kita tambahkan di negeri kita, negeri yang luas sedemikian rupa. Masih sangat membutuhkan sekali para ulama, para tullabul ilmi. Demikian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan dari salah satu fatwa atau ta'liqat dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tadi, semoga menyingkirkan syubhat yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang jahil, orang-orang yang muta'alim, orang-orang yang sombong, menampakkan seolah-olah dia berilmu, kemudian melarang dari sekolah-sekolah yang mengeluarkan ijazah. Padahal mereka sudah mendengar sendiri ketika mereka bertanya kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri, bahwasanya kalau seandainya ada seorang punya anak 4, 2 sekolah di umum, 2 sekolah di kita, atau 4-4-nya sekolah di umum, kita tidak boleh melarang dia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kalau kita mengatakan memang, ya, sebagaimana para ulama juga mengatakan hal ini, menuntut ilmu agama, bagi yang kuat, ya, tidak mencari syahadah, itu akan jauh lebih baik.
Ya, jauh lebih baik. Tapi jangan kemudian karena pendapat itu kita melarang orang-orang yang menuntut ilmu agama dan di situ ada disediakan syahadah. Permasalahannya adalah ketika melarang atau menyindir, bahkan di sebagian daerah diboikot kalau dia sedikit. Dan orang yang masih lemah di situ, kalau ada orang yang atau ada yang menyekolahkan anaknya di Al-Madinah, diboikot habis-habisan. Ya, kalau mau berpendapat, silahkan saja berpendapat, tetapi jangan kemudian memaksakan pendapat itu kepada orang lain. Itulah kesalahan. Waliyadzubillah. Kalau seperti ini terus berjalan, kita khawatirkan nanti akan menjadi satu hizib tersendiri. Orang-orang yang membiasakan diri dengan seolah-olah komando di sana dan sini, harus demikian, harus demikian. Kalau sang raja mengatakan A, semuanya harus A, yang tidak A ditahdir, dijelek-jelekan, diboikot, dihimpit sedemikian rupa. Waliyadzubillah, kalau ini berjalan beberapa tahun saja, mungkin 10 tahun atau kurang dari itu, bisa jadi itu menjadi satu sekte tersendiri. Wallahul musta'an. Demikian yang bisa saya sampaikan, memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim.